Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Halo Sobat Family, saya Pipit. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman pribadi saya dalam berusrah. Sobat Family yang belum tahu tentang apa itu usrah, bisa menonton di video saya sebelumnya, di mana dalam video itu saya men-sharingkan A sampai Z tentang usrah. Oke Sobat Family, pengalaman saya dalam berusrah. Dulu awal saya berusrah itu atas arahan dari guru saya. Saya memutuskan untuk berusrah itu sebenarnya karena kondisi kehidupan saya waktu itu yang mengalami titik kehancuran. Waktu itu saya mengalami penghancuran hidup secara total dan ekstrim di semua aspek hidup saya. Lebih tepatnya adalah dihancurkan. Jadi hidup saya dihancurkan oleh oknum, yang mana oknum itu ternyata memang karena memiliki penyakit hati dan penyakit jiwa yang parah dan ekstrim, yang mana oknum ini memang memiliki kebencian, iri, dengki, dan hasad yang begitu besarnya pada beberapa orang, terutama orang-orang yang dianggap lebih dari dia. Nah, saya adalah salah satunya di antara beberapa orang yang juga dia perlakukan sama, yang juga dia hancurkan, dia jatuhkan itu. Kemudian kenapa saya mesti usrah? Cuma dihancurkan kok usrah, kenapa? Nah, di sini yang saya pertegas selama ini bahwa penghancuran yang dilakukan pada hidup saya itu bukan penghancuran yang biasa-biasa saja, melainkan benar-benar ekstrim. Jadi oknum ini benar-benar melakukan segala daya upaya 24 jam sehari, setiap hari, hanya fokus untuk menjatuhkan dan menghancurkan saya dengan segala cara, bahkan dengan segala upaya materi dan lain-lain. Apa saja yang dilakukan? Nah, ini sebagai gambaran saja. Yang dilakukan itu adalah dia masuk ke komunitas alumni SMP saya, SMA, kuliah, bekerja, kemudian di komunitas saya dalam mengaji, dalam beribadah dan semuanya. Kemudian dia di situ menyebarkan fitnah-fitnah yang begitu kejinya, fitnah-fitnah yang luar biasa, dan menghasut mereka semua dengan fitnah-fitnah itu agar semua orang itu membenci saya, agar reputasi saya itu hancur total. Termasuk di media sosial juga dia lakukan secara masif, menyebarkan fitnah-fitnah yang luar biasa kejinya, dan itu dia lakukan secara benar-benar niat. Kemudian juga dia masuk ke pekerjaan saya, ke lembaga-lembaga yang saya bekerja, yang saya ada kerjasama dengan lembaga-lembaga itu sama. Dia ke sana untuk menyebarkan fitnah, menghasut mereka agar saya itu hancur, agar reputasi saya itu hancur dan semua orang benci pada saya. Kemudian lagi dia juga membayar orang untuk mengintai saya setiap saat. Jadi setiap saya keluar rumah itu selalu ada yang mengintai. Kalau nanti mobil saya parkir di mana, itu mobil saya akan dirusak, dirusak sampai hancur. Bahkan saya sampai sholat berjamaah di masjid pun, itu saya juga diserang dari belakang, itu dipukuli, dianiaya, sehingga membuat saya dilarikan ke rumah sakit. Jadi itu gambarannya Soul Family. Jadi bukan penghancuran yang biasa, tapi yang benar-benar ekstrim. Intinya adalah dia melakukan segala upaya untuk membuat diri saya ini hancur, jatuh, dan mati. Dan upayanya itu benar-benar luar biasa dan terstruktur. Nah Soul Family, kemudian kami juga sudah mengupayakan dengan jalur hukum untuk menghentikan perbuatan dari oknum ini. Namun setelah kami pelajari dan juga informasi dari beberapa orang yang pernah ada di lingkaran dia, bahwa ternyata oknum ini memang sudah beberapa kali tersangkut urusan hukum, dituntut oleh orang-orang yang dia rugikan, hingga sampai ke jalur pengadilan, hingga sampai putusan pengadilan divonis dengan dia itu memang bersalah. Dan setelah kami googling dengan nama dia, ternyata memang benar adanya. Bahkan dari tahun-tahun yang sudah jauh sebelumnya, sudah sampai 10 atau belasan tahun yang lalu memang dia sudah pernah terjerat kasus hukum sampai ke pengadilan.
Kemudian juga setelah kami pelajari lebih dalam ke latar belakang keluarganya, ternyata di keluarganya juga sudah terbiasa dengan urusan kasus hukum, bahkan sampai ke penjara. Nah, dari situ akhirnya kami memahami, oh ternyata mengatasi dia lewat jalur hukum itu tidak akan menggentarkan dia atau mengkapokkan dia, karena dia sendiri dan dalam lingkungan keluarganya sudah terbiasa dengan urusan hukum. Nah, soul family itu hanyalah gak sedikit gambaran agar soul family memahami bahwa penghancuran yang terjadi dalam hidup saya oleh oknum tersebut memang benar-benar ekstrim dan luar biasa, yang membuat saya benar-benar sudah sangat sulit bergerak, karena saya bergerak sedikit akan diserang dijatuhkan, bergerak sedikit diserang dijatuhkan. Nah, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Nah, soul family itu sekedar gambaran saja, kita abaikan tentang oknum itu karena saya pribadi saat ini sudah memaafkan beliau. Mudah-mudahan beliau mendapat hidayah, bisa membaik kondisi hati dan jiwanya, dan bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya, sehingga tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban dari penyakit hati dan penyakit jiwanya itu. Oke, soul family, kita lanjut ke pengalaman usrah saya. Intinya saya memilih untuk usrah waktu itu ya karena kondisi itu. Karena saya merasa dunia saya sudah hancur. Saya sudah tidak bergerak saya sudah tidak bisa bergerak apapun lagi di dunia saya. Yaitu tadi bergerak sedikit dihancurkan, bergerak sedikit dihancurkan. Akhirnya saya memutuskan ya sudah, dunia sudah bukan tempat saya lagi. Nah, waktu itu saya seperti itu. Dunia sudah tidak friendly sama saya. Dunia tidak adil pada saya. Dunia sudah bukan tempat saya lagi. Maka saya waktu itu memutuskan untuk menceraikan dunia. Itu keputusan ekstrim yang saya lakukan. Ya Tuhan, saya sudah tidak nyaman lagi dengan dunia saya ini. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Apapun yang saya lakukan selalu dihancurkan. Jadi saya sudah tidak suka dengan dunia. Dan saya memutuskan, ya Tuhan, saya ceraikan dunia. Jadi begitu waktu itu ceritanya. Kemudian akhirnya saya berusaha. Dalam berusaha itu sebenarnya awalnya niat saya hanyalah 40 hari aja. Namun dalam 40 hari itu saya merasakan suatu ketenangan, kedamaian, merasakan suatu kenikmatan yang benar-benar belum saya rasakan di hidup-hidup saya sebelumnya. Sebagai informasi, hidup saya sebelum-sebelumnya itu hidup yang nyaman. Nah, lebih banyak kenyamanan. Saya dari keluarga, lingkungan itu semuanya baik, semuanya harmonis, penuh kasih sayang. Intinya semuanya adalah damai baik adanya. Namun itu pun tidak sebanding dengan rasa nyaman, rasa damai yang saya rasakan selama berusaha 40 hari itu. Rasanya begitu damai, begitu nyaman, begitu tenang, dan begitu banyak pemahaman-pemahaman, pencerahan-pencerahan yang muncul. Nah, dari situ saya akhirnya menjadi senang, menjadi nyaman, sehingga tidak hanya 40 hari saya lanjutkan usahanya. Tanpa terasa menjadi sekian bulan. Dan tanpa terasa tahu-tahu setahun lebih saya berusaha. Jadi benar-benar saya setahun lebih itu tidak kenal dengan dunia. Tidak ada urusan apapun dengan dunia. Untuk makan minum memang saya disediakan dari keluarga. Namun benar-benar untuk urusan yang lain-lain, urusan dunia, saya off total. Kemudian apa yang saya lakukan selama saya berusaha? Selama saya berusaha, tentu di situ hanya fokus pada diri saya sendiri dan fokus pada Tuhan. Tidak pernah sama sekali melirik urusan duniawi. Yang dilakukan tentu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin mendengarkan diri sendiri. Di situ ada perbaikan ibadah, karena saya Muslim, tentu di situ memperbaiki sholat, kemudian banyak berzikir, terutama istighfar, kemudian cantik, dan ada amalan khusus yang saya lakukan secara total dalam usaha itu, yaitu ada 3.
Yang pertama adalah sholawat 80.000 kali setiap hari, yang saya mulai setelah Isya dan selesainya besok menjelang zuhur. Jadi mulai Isya sampai besok menjelang zuhur itu saya tidak tidur, hanya menyelesaikan sholawat 80.000 kali. Kemudian amalan yang kedua adalah saya melakukan meditasi 1-3 jam setiap harinya. Kemudian yang ketiga adalah saya melakukan tafakur atau perenungan mendalam. Saya sangat senang sekali tafakur atau perenungan mendalam ini, karena dalam perenungan mendalam ini begitu banyak inspirasi, pencerahan, pemahaman, sudut pandang baru yang saya dapatkan, dan itu sangat melimpah, sehingga menghasilkan sampai berbuku-buku hasil dari saya perenungan mendalam itu. Nah, itu soul family yang saya lakukan selama beruslah, yang tentu saja siangnya saya puasa. Jadi setiap hari puasa. Makan hanya 1 kali saat buka puasa. Untuk sahurnya saya hanya minum. Nah, itu gambaran yang saya lakukan selama saya beruslah. Soul family, sebenarnya saya sudah nyaman berada dalam uslah itu. Tidak ingin lagi, tidak minat lagi dengan dunia luar. Namun setelah setahun lebih beruslah, itu ada dorongan, ada petunjuk untuk saya menyudahi uslah dan kembali melanjutkan hidup secara normal. Secara pribadi saya malas, namun dorongan itu, petunjuk itu begitu kuatnya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menyudahi uslah dan kembali melanjutkan hidup secara normal. Apa yang terjadi di hidup saya yang baru pasca dari uslah? Nah, disitulah banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa yang saya rasakan pasca saya uslah. Yang pertama, di urusan batin. Di batin ini terasa begitu lega. Tidak ada lagi rasa marah, benci, dendam, sakit hati pada siapapun, termasuk pada oknum yang dulu menghancurkan hidup saya. Tidak ada rasa benci, marah, dendam, atau sakit hati lagi. Terasa begitu ringan. Kemudian juga tidak ada lagi rasa khawatir, rasa takut pada apapun. Dulu sebelum saya beruslah, di mana saya dihancurkan total, itu saya keluar rumah itu takut. Saya melihat HP takut. Memang situasinya karena benar-benar ekstrim dalam ancaman terus-menerus. Nah, pasca uslah, rasa takut itu tidak ada. Tidak ada lagi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir pada apapun. Itu secara batin. Kemudian pengalaman spiritual lain adalah tentang cara memandang sesuatu di dunia ini. Saya melihat antara uang dan kertas itu sama, antara batu dan emas dan berlian itu sama, antara mobil dan besi itu sama. Saya juga heran, mengapa kok bisa sama dalam struktur otak saya. Jadi tidak ada perbedaan antara emas dan batu, uang dan kertas, mobil dan besi. Nah, itu pengalaman spiritual berikutnya. Kemudian pengalaman spiritual yang lain adalah tiba-tiba dunia itu mengejar saya terus-menerus. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tawaran-tawaran, peluang-peluang itu berdatangan kepada saya. Kemudian dalam bentuk rezeki, uang, barang-barang itu datang pada saya tanpa saya meminta, mengejar, atau mencarinya. Kemudian juga secara mendadak banyak orang-orang suci, orang-orang hebat yang masuk dalam circle saya secara alami tanpa saya harus berusaha untuk masuk kepada mereka. Dan itu saya rasakan sebagai luar biasa. Dan disitulah pengalaman spiritual saya memahami bahwa saat di titik kita tidak membutuhkan lagi dunia, kita menceraikan dunia, kita hanya fokus mengabdi pada Tuhan, maka benar-benar dunia itu mengejar kita. Dunia itulah yang membutuhkan kita, dan itu semua secara ajaib. Nah, itulah soul family, sebagian dari pengalaman spiritual saya pasca uslah yang juga disaksikan oleh orang-orang sekitar saya, dan membuat orang-orang sekitar saya juga terkagum-kagum. Begitu banyak keajaiban yang hadir di hidup saya, yang benar-benar luar biasa.
Intinya soul family, pasca usrah itu kehidupan saya dipulihkan total oleh Tuhan. Hidup saya yang dulu mengalami kehancuran total sampai di titik terendah lahir maupun batin, itu pasca usrah Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan pulihkan dengan begitu cepat, begitu mudah, begitu ajaib dan begitu luar biasa. Bahkan pemulihan hidup saya itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi dibanding hidup saya dulu sebelum dihancurkan. Nah, soul family, itulah pengalaman saya dalam berusrah. Dan tentunya secara bismillah, saya menceritakan ini bukan untuk bermaksud riak atau sombong, tapi saya ingin menginspirasi soul family semua dan semua yang menonton video ini, bahwa usrah itu luar biasa. Usrah itu adalah ibadah olah spiritual yang dampaknya tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain. Maka di era ini, zaman ini, banyak orang menganggap usrah itu tidak penting, tidak populer, tidak perlu. Secara pribadi saya mengatakan usrah itu perlu, bahkan penting untuk kehidupan saat ini. Soul family, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan rasa cinta saya, rasa hormat saya, rasa penghargaan saya kepada orang-orang yang tetap mendukung saya, yang tetap berada di sekitar saya di saat hidup saya mengalami kehancuran total, di saat hidup saya berada di titik terendah, yang mana begitu banyak orang meninggalkan saya. Termasuk saya dulu punya begitu banyak teman, sahabat. Setelah saya mengalami penghancuran, akhirnya Tuhan menyaring hanya sedikit sahabat yang stay bersama saya. Dan itulah yang menjadi sahabat sejati saya pasca usrah dan untuk seterusnya. Saya ucapkan rasa cinta, rasa sayang, rasa hormat, rasa penghargaan saya pada sahabat-sahabat saya juga yang saat ini masih menjadi sahabat saya. Di antara begitu banyak teman yang sudah Tuhan singkirkan dari hidup saya dengan kejadian penghancuran hidup saya. Soul family, demikian sharing saya tentang pengalaman usrah ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan semangat untuk soul fam semua, untuk setidaknya satu kali seumur hidup itu melakukan usrah. Oke soul family, demikian sharing saya kali ini. Saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.